Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian hasil praktek saya tentang sebuah power supply variable. Yang mana power supply variable ini adalah menggunakan skematik dari kiriman subscriber kita. Yang mana beliau berkomentar pada video saya yang sebelumnya, yang power supply variable yang menggunakan IC LM317, yang keluhan saya adalah susah untuk dikontrol voltasenya karena jaraknya yang begitu dekat. Nah, beliau mengirimkan skematiknya kepada saya dan hari ini akan saya bagikan kepada kalian. Karena apa? Karena skematik ini telah saya uji dan hasilnya memang mantap menurut saya. Kalian perhatikan saja, saya putar potensio multitrun ini dengan begitu lebar dan begitu mudah untuk menentukan voltase yang kita inginkan. Kalian bisa perhatikan saja kawan. Saya putar dan rentangnya begitu lebar ya. Sehingga kita mudah untuk menentukan target voltase yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada abangku yang berada di sana. Saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Karena namanya menurut saya itu begitu unik dan antik. Tapi saya akan menampilkan komentar beliau di konten saya yang sebelumnya. Di konten sebelumnya. Yours Elektro katanya, skema sudah saya kirim dan selamat berpening-pening. Siap bang, terima kasih saya bilang, dan saya pun telah minta izin untuk membuatnya konten dan membagikannya kepada kalian. Saya langsung buka email saya dan saya lihat judulnya dilarang bertanya ya, tapi format gambar telah saya terima. Ini sedih bro, kita dilarang bertanya. Oke, inilah dia skematiknya ya kawan. Asli dari abang kita yang ada di sana. Setelah saya lihat dan saya amati, jadi power supply ini dia menggunakan IC LM358 sebagai apa namanya? Itu IC op-amp komparator. Yang IC tersebut mudah kita temukan ya banyak di perangkat-perangkat elektronik audio ataupun perangkat elektronik lainnya. Kemudian dengan beberapa komponen elektronik lainnya seperti TL431 dan resistor serta dioda lah komponen aktifnya. Oke, langkah yang saya harus lakukan adalah pertama step by stepnya saya harus memisahkan dari skematik ini antara blok voltase dan untuk current. Sekarang saya coba merakit terlebih dahulu untuk blok kontrol voltasenya. Kenapa saya harus memisahkan antara blok voltase dan blok kontrol current? Ini agar memudahkan saya dan kalian untuk memahami cara kerja dari power supply ini. Dan kemudian untuk langkah yang paling pertama adalah kita harus memastikan tegangan 2,5 volt berada di titik ini. Titik di TL431 dan resistor 4K7. Ini sebagai tegangan input untuk referensi ataupun sebagai tegangan pembanding. Jadi untuk sukses membuat power supply seperti ini, kita harus mempelajari dari sistem kerja IC-nya terlebih dahulu. IC LM358 sebagai buffer, penguat, dan sebuah transistor untuk power supply variable. Ini berbeda dengan IC LM317 ya. Kalau dengan menggunakan LM358, rentang voltase itu untuk kita mutar potensionya itu lebih jauh dan lebih mudah. Jadi tidak kita geser sedikit langsung bergerak. Artinya nilai linear ya mungkin ya, karena sayang kita tidak punya osiloskop untuk melihat grafik itu grafik apa namanya itu ya pada osiloskop itu akan lebih mudah sebenarnya. Karena barang itu mahal saya tidak kebeli kawan. Oke, langsung kita bahas saja bagaimana sih sebenarnya cara kerja IC op-amp komparator dari LM358. Oke, ini adalah potongan sederhana dari LM358 yang ada di skematik ini, yang mana IC ini mempunyai tegangan input tentunya PCC plus dan juga min dan output dan input inverting dan input non inverting.
Demikianlah ya sederhananya dari IC LM5358. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan inverting dan non-inverting? Non-inverting adalah ketika input plus kita masukkan di non-inverting pin 5, maka outputnya plus. Kemudian jika inputnya min kita berikan, maka outputnya juga akan min. Itu artinya non-inverting ya, tidak terbalik. Kemudian inverting, jika kita masukkan input plus, maka outputnya akan menjadi min. Ini kebalikannya. Jika input min, maka outputnya akan jadi plus. Demikianlah untuk inverting dan non-inverting ya. Ini bisa kalian pelajari lagi. Kemudian, misalkan contoh kita beri dia input PCC sebesar 12 volt dan juga minnya ya tentunya. Kemudian kita beri dia input 1 volt di non-inverting, maka outputnya ini akan langsung 12 volt. Mengapa 12 volt langsung keluar? Karena tidak ada input pada inverting. Dia harus mempunyai feedback ya, feedback dari output 12 volt. Sekarang coba kita beri feedback dari outputnya untuk inverting. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tegangan outputnya 1 volt dan tegangan sampai yang di inverting juga 1 volt. Demikianlah. Jika di inputnya sudah 1 volt sama 1 volt, maka dia akan berhenti untuk membuffer ya. Bufferingnya berhenti. Demikianlah ya untuk inverting dan non-inverting. Kemudian kita lihat dari skematik ini, maka dia mempunyai resistor divider ya untuk pembagi tegangan. Sehingga kita lihat ya bahwa masuknya resistor divider itu pada kaki nomor 6 dan input plusnya itu dari tegangan 2,5 volt. Kita akan coba rumuskan dari skematik ini yang mempunyai resistor R1 dan R2 yaitu ya 9 kilo, sedangkan untuk R2 nya itu terdapat 1 kilo ohm. 9 dibagi 1 sama dengan 9 ditambah 1. Hasilnya 10. Artinya penguatan di buffer ini adalah 10 kali lipat. Jika tegangan inputnya 1 volt, maka outputnya itu 10 kali lipat. Artinya 10 volt. Demikian kawan ya. Jika dengan kita menggunakan resistor divider. Saya pun juga baru mempelajari dari skematik ini dengan menggunakan IC LM388. Kalian lihat 18 kilo di paralel itu mempunyai nilai 9 kilo ohm. Kemudian untuk inputnya itu bersumber dari 2,5 volt dari TL431. Ini akan berusaha terus menyamakan dari tegangan input dan dari feedback ke pin kaki nomor 6. Demikian ya. Sekarang kita uji saja, kita ukur langsung. Ini ada multi mengukur feedback dan ini adalah tegangan input 2,5 volt. Sedangkan ini adalah outputnya. Sekarang coba saya putar apakah memang dia mempunyai penguatan 10 kali lipat untuk power supply ini. Kita lihat di tegangan 0,2 dia sudah bisa mengeluarkan tegangan sebesar 2,2 ya. Oke. Kita perhatikan. Terus kita buffering, kita putar lagi di tegangan 0,3 dia outputnya 3,3 volt. Terus kita putar lagi di 0,6 tegangannya 5,8. Ingat ya, untuk tegangan input dan tegangan feedback itu tidak akan sama. Oke, selisihnya harus sedikit ya itu. Oke. Kita perhatikan di tegangan 0,08 sudah 8 volt. Iya. Kita perhatikan, ini artinya benar. Tegangannya sekitar ya 10 kali lipat begitulah ya. Tegangan ke 1,1 volt dia sudah 10 volt lebih. Kita perhatikan saja. Itu kan input. Ini input dari 2,5 volt multi yang tengah itu, sedangkan yang multi sebelah kiri itu adalah output feedbacknya yang menuju pin 6.
Kemudian untuk output dari power supply ini adalah multimeter yang sebelah kanan. Di tegangan 2 volt dia sudah mencapai di 21,5 volt. Memang 10 kali lipat sekitar begitulah. Kita lihat kestabilan tegangannya. Saya beri beban lampu pijar. Tidak drop sama sekali kawan. Murni di 8,1. Sekarang coba kita adjust. Wow, mantap nih power supply. Menggunakan IC LM358 yang kita bikin sebagai op-amp komparator ya tentunya, sebagai tegangan pembanding. Ini feedbacknya sebenarnya yang membuat kestabilan power supply ini begitu baik. Oke kawanku, demikianlah ya uji praktek kita pada kali ini dengan skematik kiriman subscriber kita. Tapi ini kita membuat kontrol voltasenya terlebih dahulu. Jikalau saya ada waktu dan kesempatan kembali, karena besok sudah hari Senin, saya harus kembali bekerja. Kita akan membuat kontrol car-nya kembali dan akan kita buat sebuah power supply yang baik. Anggap ini sebuah kenangan dari teman kita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengirim skematik ini, abangku yang berada di sana. Semoga beliau sehat selalu. Tentunya untuk kalian yang mempunyai keinginan untuk membuat power supply, ini bisa jadi patokan kita untuk membuat power supply yang stabil tentunya. Oke, di kesempatan akan datang kita akan, kalau ada waktu, kita akan membuat kontrol current-nya dan kita akan satukan. Salam sehat untuk kalian, saya Urus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.